SAW. Bakal mulia. Gak bakal mulia. Kenapa saya ngaji? Karena saya bahagia dengan baginda Nabi. Bukti bahagianya dia mirip-miripin dirinya dengan baginda Nabi. Buktinya dia cinta, dia bahagia dengan baginda Nabi, dengan dia ikutin baginda Nabi. Mutaba'ah. Maka disyaratkan sama Allah Ta'ala, kalau kita cinta sama Allah, buktiin dengan kita ikutin baginda Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kami cinta sama Nabi SAW, ngaji kagak mau, taklim kagak mau. Begitu mati, besok minta syafaatnya baginda Nabi. Saya kalau mati besok saya meminta syafaatnya baginda Nabi. Lu selama hidup ngapain aja? Mau syafaatnya baginda Nabi selawat tiap harinya. Selawat tiap harinya bukan gak bisa dihitung. Bukan gak bisa dihitung, karena kebanyakan kosongnya jadi sulit dihitung. Kebanyakan alfatnya selawat kepada baginda Nabi jadi gak bisa dihitung, bukan sulit dihitung. Kalau ulama di zaman dulu, orang-orang di zaman dulu saking banyaknya sholawat sampai tak terhitung, tak terhingga. Kalau sekarang sholawat buat baginda Nabi nggak bisa dihitung. Nggak bisa dihitung bukan karena sulit, tapi karena banyak alfanya. Padahal baginda Nabi dia udah kasih tahu kita kisi-kisi. Aqrabukum minni manzilatan yaumil qiyamah aktsarukum 'alaihi shalat, kata Nabi. Di padang mahsyar bukan 1-2 RW, bukan 3 kecamatan. Ini manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti yang paling akhir nanti dikumpulin semua di situ. Mau cari Nabi SAW itu bukan hal yang mudah, susah. Tapi kalau benar dicinta sama Nabi, pengen di akhirat dikumpulin sama Nabi, pengen dijadiin hamba yang besok dibangkitin di yaumil mahsyar, langsung dalam posisi yang jauh dari Nabi, dikasih tahu kisi-kisinya sama Nabi. Kurang rahmah apa itu Nabi? Kurang kasih sayang apa itu Nabi? Kata Nabi, orang dan kalian yang paling dekat besok kedudukannya bersama aku dengan Nabi di hari kiamat, mereka orang yang paling banyak baca sholawatnya. Dalam Rabi'atul Adawiyah mengatakan tanda cintanya seseorang kepada siapa yang dicintai, dia sering kali nyebut-nyebut, disebut-sebut terus, dicari tahu terus bagaimana ini orang sikapnya, bagaimana model hidupnya, dia mau ikutin, gayanya bagaimana diikut-ikutin, ditiru-tiruin. Benar nggak sih begitu? Gak bukti kok sekarang orang cinta gemar sama Ronaldo Messi, bajunya dipakai yang begitu. Padahal Ronaldo Messi belum tentu besok di akhirat bisa nyelamatin dia tuh. Di akhirat dia pengen selamat. Yang Allah jadiin menjadi juru selamatnya cuma satu, baginda Nabi SAW. Ditiru, diikutin. Makanya kata Abdullah Haddad di dalam syairnya, Abdullah bin Alawi al-Haddad
beliau katakan di dalam syairnya, Allah. Wa ayatu hubbillahi minna ittiba'uhu, kata beliau. Tanda bukti cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam atau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti baginda Nabi. Dengan mengikuti baginda Nabi. Bihi wa'adal ghufran ba'dal mahabbati. Karena sungguh Allah taala telah menjanjikan sebuah ampunan buat mereka-mereka yang mengikuti Nabi, yang mereka landasi di dalam mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan landasan cinta. Kemudian beliau katakan, wa man yuti'il hadi ata'a ilaha. Barang siapa yang mentaati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah mentaati Tuhan yang baginda Nabi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa man ya'sihi ya'sil ilaha wa yubghati. Dan barang siapa yang memaksiati baginda Nabi, sungguh dia telah memaksiati Allah taala serta dia mengundang murkanya Allah taala. Ya ahbab, akhir zaman. Akhir zaman. Mau selamat dunia barzakh wal akhirah. Mau selamat dunia barzakh wal akhirah. Jangan jauh-jauh dari Nabi. Jangan jauh-jauh dari baginda Nabi. Udah dipesan sama Allah Ta'ala, udah dipesan. Apa kata Allah Ta'ala? Apa pesannya Allah Ta'ala? Laqad kana fi Rasulillahi uswatun. Ente cari yang dipuji di dalam Quran, keluarga ente, apa tetangga ente, apa siapa baginda Nabi yang dipuji sama Allah. Baginda Nabi. Allah puji-puji itu baginda Nabi. Dipuji sama Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dipuji sama Allah Ta'ala, masya Allah. Ini menandakan Allah begitu cinta sama ini hamba. Yang satu ini nih, Allah teramat cinta. Ini yang secara langsung Allah pesan sama kita. Kalau ente mau aneh cintain, gak usah repot-repot, tiru ini orang. Salam jagat raya, akhlak, perangai, budi pekerti hambanya Allah yang paling Allah ridhoin, yang paling Allah cintai, yang paling Allah puji-puji. Cuma dia. Cuma beliau, gak ada yang lain. Paling-paling ini. Kalau andai kan ada bahasa di atas paling, ya baginda Nabi SAW di situ. Baginda Nabi ada di sini. Ini sebelum saya akhirin, ada satu riwayat dikutip dari kitab Ad-Durrul Mansur. Ad-Durrul Mansur kalau dikatakan gitu. Ini disimak baik-baik, Ya. Diriwayatkan an Abil Abbas Al-Azzafi, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali beliau berkata, Sayyidina Ali berkata kepada Nabi, "Qultu ya Rasulullah, mimma khuliqta?" Ya Rasulullah, kalau boleh tahu, ini terakhir. Ya Rasulullah, kalau boleh tahu, engkau ini dicintai dari apa sih? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, engkau dicintai dari apa sih ya Nabi? Waktu ditanya seperti itu oleh Sayyidina Ali baginda Nabi, "Atraqa alaihi irqun kal jumman."
tertunjuk Nabi, tertunjuk gemeter Nabi, keluar keringat segede-gede biji jagung, mengisyaratkan sebenarnya mau jawab tapi berat banget jawabnya. Tapi akhirnya dijawab juga sama Nabi. Apa kata beliau? Ya Ali, lama urija bil ila sama, waktu aku dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat ke langit. Waktu mi'rajnya Nabi, wa kuntu min rabbika qaba qausaini aw adna, sampai di saat manakala aku berhadapan berjumpa dengan Tuhanku yang jaraknya itu kira-kira seukuran 2 busur panah saja, kata baginda Nabi. Wa auha ilayya rabbi ma auha, kemudian Tuhanku di saat itu Allah Ta'ala mewahyukan apa yang seharusnya diwahyukan kepadaku, kata baginda Nabi. Setelah Allah wahyukan apa yang diwahyukan oleh beliau kepadaku, aku tanya, saya tanya kepada Allah, ya Rabb, lima khalaqtani. Ya Allah, kalau boleh tahu, kalau diperkenankan, saya kepengen banget tahu dari mana sih Engkau menciptakan saya, ya Allah. Engkau ciptakan saya ini dari apa sih, ya Allah? Nabi pernah nanya ke Allah Ta'ala. Apa jawab Allah Ta'ala? Apa Allah Ta'ala jawab? Ya Muhammad wa izzati wa jalali, laulaka ma khalaqtu jannati wala nari. Ya Muhammad, kalau bukan karena engkau, aku gak akan menciptakan surgaku ataupun neraka, kata Allah. Aku kurang puas, kata baginda Nabi, aku tanya lagi, ya Rabb, lima khalaqtani. Ya Allah, kalau boleh tahu, aku ini diciptakan oleh Engkau dari apa, ya Allah? Dijawab lagi sama Allah Ta'ala, ya Muhammad, wahai Muhammad, lama nadhartu ila safai bayadhi nurin khalaqtuhu bi qudrati. Ya Muhammad, waktu aku melihat kepada sucinya, bersihnya cahaya, yang cahaya itu aku sendiri yang ciptakan, Allah Ta'ala. Wa atba'tuhu bi hikmati, yang aku ciptakan itu cahaya dengan hikmahku. Wa adaftuhu tashrifan lahu ila azamati, dan aku sandarkan itu cahaya sebagai bentuk agar menjadi mulia itu cahaya kepada zat yang sandarkan. Istakhrajtu, kata beliau, kata Allah Ta'ala, aku keluarkan, istakhrajtu, aku keluarkan minhu, dari cahaya tersebut, juz'an. Aku comot sepotong, kata Allah Ta'ala. Itu cahaya aku comot sepotong, kata Allah Ta'ala. Tapi yang digambarin Allah pakai tangan, pakai ini, pakai itu, jangan. Pakai kuasanya Allah. Ingat nih, pakai kuasanya Allah. Jangan gambarin Allah kayak kita, nggak boleh. Ya. Aku comot sepotong di cahaya, kata Allah Ta'ala. Dari sepotong cahaya itu, aku bagi menjadi 3 bagian. Aku bagi menjadi 3 bagian.
khalaqtuka anta wa ahla baitika minal ismil awal. Dari bagian yang pertama itulah aku ciptakan kamu beserta keluarga kamu, ahlul bait kamu. Wa khalaqtu azwajaka wa ashabaka minal ismi tsani. Kemudian aku jadikan dari potongan bagian kedua istri-istri kamu beserta berikut sahabat-sahabat kamu. Jadi dari pot satu cahaya dibagi tiga potongan. Potongan pertama Allah ciptakan, Allah jadikan Rasulullah berikut ahlul baitnya. Potongan kedua Allah jadikan istri-istrinya baginda Nabi berikut sahabat-sahabatnya. Tinggal potongan yang tadi. Apa kata Allah Ta'ala? Wa khalaqtu man habbakum minal ismi tsalits. Aku ciptakan dari potongan ketiga itu orang-orang yang akan mencintai kamu. Hikmahnya apa berarti? Hikmahnya apa berarti? Kalau dia benar diciptai dari potongan yang ketiga, pasti dia benar nuntutin Nabi. Kalau dia Allah ciptain dari bagian cahaya yang ketiga, dia pasti jadi pengikut Nabi, pecinta Nabi SAW. Paham? Hati-hati itu, makanya hati-hati ini akan kasih tahu. Jika kata hati-hati Imam Sufyan Ats-Tsauri, ini banyaknya orang. Ente kenapa gak ngaji? Kamu sibuk kerja begini begitu bisnis sampai malam. Gak ada waktu buat alim, gak ada waktu buat tabarruk sama Allah Ta'ala. Hari cari nafkah buat anak bininya habis. Tak kasih tahu ya, tak kasih tahu. Tujuannya nikah itu apa? Tujuannya nikah apa? Tujuan nikah apa? Hah? Kenapa? Ibadah. Hah? Sunnah. Intinya harusnya nggak boleh nikah. Apa tujuan nikah? Tujuan nikah itu untuk tujuan nikah yang pertama nih, untuk memperbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Tujuan itu, hakikat tujuan kita untuk memperbaiki kualitas takwa kita kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, untuk menjaga kemaluan kita daripada perbuatan zina. Wala furujihim duha. Itu ini ciri-ciri orang beriman, mereka jaga kemaluan. Itu kita buat. Menjaga kualitas keimanan, menjaga memperbaiki kualitas ketakwaan ini. Habis nikah takwanya nambah juga kada, imannya biasa-biasa aja, matanya jelalatan masih. Matanya masih jelas. Diajak ngaji nggak bisa, waktunya nggak sempat, banyak waktu kebuang buat urusan dunia. Apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri? Apa kata beliau? Man ahabba afkhadan nisa lam yu'min. Orang yang cinta banget sama paham-paham perempuan nggak bakalan berhasil ini orang. Hidupnya nggak bakalan berhasil, nggak bakalan berkah ini orang ini. Maksudnya apa? Gara-gara nikah, urusan dia jarak dia sama Allah jadi makin jauh. Ini bahaya. Sebelum nikah taklim masya Allah, habis nikah kurang taklimnya. Makin jauh sama Allah. Sebelum punya usaha, niat besok anak kalau usaha, wah anak punya usaha sendiri.
sekian persen buat Allah Ta'ala. Begitu punya usaha, dilupa. Hati-hati nih. Hati-hati nih. Hati-hati. Ingat ya, ingat. Kalau dia benar dicintai sama Allah Ta'ala dari bagian cahaya yang ketiga, dia gak bakal begini nih. Dia gak bakal begini. Dia pasti ikutin apa yang Allah perintah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni itu ditekankan itu. Diikutin baginda tadi. Ya Habib, aneh kalau nggak kerja, aneh nggak begini, nggak begitu. Aneh kalau ngaji, nanti anak biniannya makan apa? Hati-hati. Man syaka birrizqi apa namanya? Man syaka birrizqi wa syaka ma'arza. Siapa yang ragu dengan rezeki, maka suku yang dia ragukan adalah Sang Maha Pemberi rezekinya. Kamu bilang hati-hati. Karena siang malam, gak apa-apa kalau pas siang malam. Tapi kalau pas siang waktunya ada buat lagi, ngaji, jangan ada. Ada belum bisa seminggu sekali, gak apa-apa. Ada bisa 2 minggu sekali, ada gak apa-apa. Yang penting lo tahan. Jangan kagak. Duduk di pengajian biar tahu. Biar tahu gimana caranya ikutin Nabi. Karena yang dibahas di pengajian nggak ada lain seputar perangai Nabi. Dan kita ngajinya fikih. Lah fikih itu lahirnya dari baginda Nabi. Dan yang kita bahas tasawuf, ya itu sama. Semua ilmu sangkutannya ke Nabi. Orang belajar fikih, orang belajar tauhid, orang belajar belajar tasawuf, orang belajar tafsir. Ini sama dengan orang belajar sirah. Belajar biografi Nabi SAW. Dikatakan Mayusufu Nabi SAW mithla talabil ilmi wa amali. Nggak ada yang mampu yang dapat membahagiakan hati baginda Nabi semisal seperti menuntut ilmu serta mengamalkan ilmu. Ini yang paling Nabi suka. Ente mau dicintai sama Allah, bikin Nabi cinta sama ente. Ente mau Allah ridho sama ente, bikin Nabi ridho sama ente. Ya Ahbab, kita ini gak kayak saudara kita di Palestina yang mau duduk kayak begini susahnya setengah mati. Mau ngaji kayak begini kesempatannya hampir minim banget. Saudara kita di Palestina berjuang jaga Islam pakai darahnya, pakai hartanya, pakai anaknya, pakai bininya, pakai suaminya. Kita jaga Islam pakai begini caranya modelnya. Pakai apa? Pakai waktu. Pakai waktu. Terus apa alasannya? Doain aneh biar dapat hidayah, biar aneh bisa istiqomah ta'alim. Hidayah mau dibagi dulu sama Allah. Cuma dulunya aja yang lagi. Lu jangan fitnah-fitnah Allah dah. Lu mau salah-salahin Tuhan lu. Lu yang geblek Tuhan yang disalahin. Dia yang malas Tuhan yang berdoa dari kasih hidayah. Sejak kapan Allah Tuhan bagi hidayah? Sejak kapan pertanyaan? Ada paling lupa tuh orang-orang begitu. Dia jangan lupa doanya tidak jadi beruang ya. Ngomong lagi, nanya lagi, minta lagi. Doain tuh jadi kikong sekalian. Doain berapa hidayah, doain hidayah. Allah ya hadir. Kayak orang yang tinggal di gunung, di dalam hutan, tak tahu ada baru keluar. 2 tahun Ustaz. Ente besok ketemu orang yang kayak begitu tanya dah. Ente doain anak dapat hidayah ya. Ente tahu Ustaz nggak? Ustaz mana? Enggak, Ustaz ente tahu nggak arti
Lu udah dapat hidayah berarti. Berarti lu udah dapat hidayah, belum tahu ustaz. Kecuali yang minta tahu itu kalau ente tanya, ente tahu ustaz nggak? Dia jawab apa? Ustaz teman obat kan ya? Nah, yang kayak begini doain. Paham nggak? Dia nggak bisa beda itu mana ustaz teman obat. Paham nggak? Yang model kayak begini nih, ya mungkin asal tengah hari dia nanya ke ente, asal bisa ditanya. Oh, ini bulan sampai matahari ya? Lalu jawab, coba. Hidayahnya udah ada, itu orang banyak tani sekarang, masya Allah. Kenapa kita ngaji? Gara-gara hidayah. Lalu kita Tuhan belum dibagi hidayah. Lu kalau goblok sendirian aja. Itu makanya dikatakan sama Habib Sedah, sama Sedah Masohi, orang bodoh ini paling marah kalau kata bodoh disematkan kepada dirinya. Tapi girang kalau kalimat pintar disematkan kepada dirinya. Iya. Coba mana ada orang kenapa nggak ngaku? Oh, saya masih setengah setan. Nggak ada yang ngomong kayak begitu. Giring saya karena taubat. Nggak ada yang begitu jujur. Ayo ajak saya taubat. Nggak ada yang begitu. Malaysia bisa mana? Tuhan gue biar dapat hidayah. Mudah-mudahan lu dapat hidayah doain. Lu udah setengah setan, gue fitnah lagi Tuhan lo. Ya enggak? Dan kayak begini nih, kalau dikirim ke Palestina, takut masuk kubu sebelah nih. Iya. Mana takut dimasuk kubu biru putih? Iya, benar. Paham? Ingat-ingat hadirin, Allah Ta'ala itu pesan-pesan sama kita, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Gak bapak-bapaknya, gak ibu-ibunya, anak-anaknya kasih tahu, biar rajin-rajin sholawat di rumah. Baca sholawat. Bukain TV, cerita Nabi dulu begitu. Di TV saja kajian itu begitu, kisah Nabi, maksudnya pengetahuan. Sekarang kagak. Pagi gosip, gibah, itu gibah tuh pagi itu ya. Iya, kalau misalnya udah gede-gede pulang dari masjid, pagi baca Quran, baca TV, gibah yang ditonton. Gibah diikutin tuh, begitu. Wah, nggak pahala subuhnya hancur tuh. Dengan rasain pahala subuhnya tuh hancur. Bahkan yang modelnya mungkin dia tak tahajud. Habis tahajud dia ngaji, habis ngaji ditunggu subuh, habis azan subuh dia sholat 2 rakaat subuh. Habis itu dia sholat subuh lagi, habis sholat subuh dia ngaji lagi, ini dibaca lagi. Dia bilang dia habis sarapan rapi, habis sarapan dia nonton TV, nontonin itu. Gibah itu ada yang tonton tuh nonton TV. Udah jam 6 lewat tuh. Karena lihat, oh iya, udah masuk bab gibah nih. Tapi jam 9, jam 10 gitu ya enggak? Bab gibah tuh. Oke? Karena itu udah habisin tuh pahala subuh dah. Daripada kayak begitu, dia beli buku cerita, beli buku kisah Nabi, bacain anak, kasih tahu, biar dia. Ini kalau yang kita Fathul Mu'in, itu kalau pas di awal-awal itu dikasih tahu. Hal pertama yang wajib orang tua ajarkan kepada anak-anaknya apa? Mencintai baginda Nabi. Ya orang gak bisa mencintai disuruh, kita mesti cinta sama Nabi ya. Dia nggak tahu Nabi yang mana. Nabi modelnya kayak apa dia nggak paham. Gimana mau cinta kalau nggak kenal? Tak kenal maka tak cinta. Paham? Dia tuh pengen ngomong bahasa Inggris sebenarnya cuma ya anak aja malu. Tapi aku nggak paham lagi. Artinya tadi itu ya. Benar nggak? Begitu kan ya? Bang, bapak-bapaknya, ibu-ibunya didik, masya Allah. Anak-anak itu harus dididik.
Anak-anak kita wajib dididik itu dari penghujung zaman, dari penghujung zaman. Fitnah udah terbang kemana-mana. Kalau kata Habib Bakar ini apa masyhur? Fitnah ini udah berhasil ngedobrak pintu rumah kita, udah masuk rumah kita. Fitnah yang pertama apa? Handphone. Bayangin nih, handphone. Anak kita pagi bangun tidur cari handphone. Ibu-ibu keluar masak cari handphone. Iya benar. Bapak-bapak habis dari WC cari handphone. Ini fitnah pertama ini. Kata Bakar Masyhur nih. Benar nggak? Orang tua lagi ngajak ngomong anaknya sambil lihat handphone. Kurang ajar nggak? Fitnah ini. Yang beli handphonenya siapa? Bapak aja. Ini fitnah juga nih. Mic-nya kacau nih. Harusnya aneh, capek, dia yang capek.